Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Manusia yang kuat imannya itu adalah mereka yang bisa menahan hawa nafsunya dan juga mereka menaati akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk berpuasa. Dan di dalam puasa tersendiri, itu banyak sekali hikmah-hikmah yang kita bisa petik dan juga pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil. Dan di antara hikmah puasa yang sangatlah banyak dan juga sangatlah besar, itu adalah orang yang berpuasa bisa menaklukkan akan hawa nafsunya, dan juga orang yang berpuasa, dia dengan sebab lapar dan haus yang dia rasakan, dia bakalan merasakan akan keadaan orang-orang yang selalu dalam keadaan lapar dan haus. Siapa orang-orang yang selalu dalam keadaan lapar dan haus? Dia adalah orang-orang fakir dan miskin, yang mana kehidupannya itu selalu dipenuhi dengan kekurangan. Maka berapa banyak daripada kalangan orang kaya yang dia tidak mengetahui akan keadaan-keadaan mereka, yang mana mereka orang fakir dan miskin itu selalu dilanda dengan yang namanya kelaparan setiap harinya. Maka apabila orang kaya itu berpuasa dan dia merasakan akan kelaparan yang ada di dalam tubuhnya, maka dia juga bakalan merasakan apa yang dirasakan oleh orang fakir dan orang-orang miskin dengan sebab dia lapar tersebut. Maka dengan sebab itu, orang kaya tersebut itu bakalan lemah lembut dan juga bakalan berkasih sayang terhadap orang fakir dan juga terhadap orang-orang miskin. Dan juga dia itu bakalan memberikan makanan kepada mereka dengan makanan yang layak dan juga pantas untuk mereka, dan juga dia bakalan memberikan minum kepada mereka dengan minuman yang layak dan pantas untuk mereka. Dan di antara faidah berpuasa itu, yang mana orang yang berpuasa itu tubuhnya bakalan sehat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sumu tasyahu. Kalian berpuasa, maka kalian bakalan sehat. Karena puasa itu bakalan membekas akan alat pencernaan yang ada dalam tubuhnya. Maka apabila alat pencernaannya itu sehat, maka tubuhnya juga bakalan sehat. Maka berapa banyak penyakit asal usulnya sebab awalnya itu adalah seseorang tidak menjaga makanan dan minum yang dia konsumsi. Dan adapun syariat-syariat Islam semuanya itu menunjukkan akan suatu kemudahan. Bagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, yuridullahu yusra wala yuridu bikumul usra. Yang artinya Allah itu mau kalian itu berada dalam kemudahan dan Allah tidak mau kalian apabila dalam keadaan kesulitan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk berbuka puasa bagi siapa? Bagi orang-orang yang ketika dia berpuasa itu bisa membahayakan kepada dirinya, seperti orang yang lagi sakit, orang yang sedang berpergian, ibu yang sedang hamil, dan juga ibu-ibu yang sedang menyusui. Apabila dengan berpuasa tersebut, itu bisa membuat dia takut akan diri dia atau anak-anak dia. Maka dalam satu ayat itu dikatakan, "Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Apabila seseorang itu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan berpergian, maka gantinya berpuasanya itu di hari-hari yang lain. Dan juga terkadang puasa itu bisa diharamkan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang apabila dia berpuasa itu, dia bakalan bertambah sakit. Atau dengan sebab puasa tersebut, orang itu bisa dilambatkan kesembuhannya. Atau dengan berpuasa tersebut, orang itu bakalan mendapatkan penyakit baru. Maka puasa itu diharamkan bagi dia. Nah, bagaimana kalau misalkannya orangnya itu sakit, tapi sakitnya itu terus-menerus, sampai-sampai dia tidak sempat untuk berpuasa. Maka apabila itu puasanya puasa wajib, orang tersebut itu menggantikan puasanya setiap hari daripada puasanya itu adalah satu mud yang dia sodakohkan dari setiap harinya selama penyakitnya itu tidak bisa diharapkan untuk sembuh. Dan di dalam puasa itu banyak sekali keutamaan-keutamaan yang besar. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kullu amali bani Adam lahu illa saum. Setiap amalan-amalan peribadahan manusia itu untuk dirinya sendiri kecuali berpuasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untuk Allah. Wa ana ajzi bihi, dan Allah sendirilah yang bakalan membalas akan orang-orang yang berpuasa itu. Dan di sini dalam hadis ini disebutkan wa ana ajzi bihi, Allah yang bakalan membalas akan pahala orang-orang berpuasa tersebut. Berarti pahala orang-orang yang berpuasa itu Allah lipat gandakan lebih daripada peribadahan-peribadahan yang lain.
Kenapa? Karena orang-orang yang berpuasa itu tidak bakalan ada riya yang ada di dalam dirinya. Adapun peribadahan-peribadahan selain puasa, emang itu adalah karena Allah pastinya, peribadahan-peribadahan yang lain. Tetapi peribadahan-peribadahan selain puasa itu kita bisa saksikan sendiri. Dan juga terkadang manusia yang mengerjakan peribadahan selain berpuasa itu, terkadang dia membarengi dengan sifat riyanya. Sifat dia ingin dilihat oleh orang lain dengan peribadahan-peribadahan tersebut. Seperti misalkannya orang itu sholat, itu kita bisa saksikan. Dan terkadang ada orang yang sholat itu, dia itu sholatnya karena riya. Dan juga seperti sodako, haji, amar ma'ruf, nahi mungkar. Terkadang ada mereka itu mengerjakan peribadahan tersebut, itu dibarengi dengan rasa riya. Dengan rasa ingin dilihat oleh orang lain. Tetapi orang yang berpuasa itu tidak ada yang mengetahui kalau dia itu berpuasa kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang ada orang-orang yang di sekitar kita bahwasanya dia itu sedang berpuasa tanpa kita ketahui terlebih dahulu. Maka karena sebab ini, ganjaran daripada orang-orang yang berpuasa itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Sebagaimana dalam hadis yang tadi, wa innahu li wa ana azzibihi. Sungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang bakalan membalasnya, yang bakalan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa itu. Dalam arti Allah Subhanahu wa taala itu akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Dan juga dengan sebab orang itu berpuasa, maka jiwa orang yang berpuasa itu bakalan bersih. Dan juga jiwa orang yang berpuasa itu bisa menaklukkan akan hawa nafsunya, sesudah dia mengekang akan syahwat yang ada di dalam dirinya. Maka apabila jiwa seseorang itu kuat, maka jiwa seseorang itu bisa menguasai akan jasadnya. Maka apabila jasad sudah dikuasai oleh jiwa yang bersih, maka anggota tubuhnya itu mudah untuk melaksanakan akan ketaatan. Dan juga bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, terutama apabila sebelum dia itu berbuka. Bagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Lisoimi farhatani." Untuk orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda iftarihi, yang pertama adalah kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Bagaimana yang kita rasakan ketika datangnya waktu berbuka puasa, maka diri kita itu bergembira dengan sebab itu. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yang kedua adalah kegembiraan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan surga khusus yang diberikan bagi orang-orang yang selama hidupnya itu banyak sekali dia itu melakukan puasa selain puasa-puasa yang wajib. Mungkin segitu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk orang banyak. Wabillahil muwaffiq ila aqwamit thoriq. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.